Para murid Shaolin sedang membakar dupa, dan ada pembakar dupa di dalam kotak besi. Mereka harus membuka pintu besi dengan jari mereka untuk membakar dupa. Ini adalah ujian di kuil Shaolin. Namun, pria itu adalah penyusup karena dia belum mempelajari kungfu dasar. Dia sama sekali tidak bisa membuka kotak besi itu. Jadi, dia hanya mengatakan bahwa kotak besi itu rusak. Tetapi, dia ketahuan oleh biksu. Biksu itu menangkapnya, mendorong pintu besi dengan kuat, dan pria itu berteriak karena tangannya terbakar. Tangannya juga terjebak di dalam kotak besi. Kemudian, pria itu datang ke pintu besi lainnya. Murid-murid lainnya membuka pintu dengan cepat, tetapi pukulannya tidak berfungsi. Jadi, dia membiarkan murid-murid lainnya pergi dulu dan mencoba melewati pintu tersebut. Di dalam pintu, para murid sedang berlatih bela diri. Beberapa bahkan memukul kotak pasir dengan kepala mereka. Pria itu sangat ketakutan sehingga hampir pingsan. Kemudian, dia melihat beberapa murid melatih langkah mereka. Setiap kali mereka maju, biksu itu akan melemparkan sebuah ubin. Tanahnya dilapisi minyak. Pria itu memutuskan untuk mencobanya. Tetapi, dia melewatkan ubin dan terpeleset ke tanah. Dia menabrak beberapa murid. Biksu itu menangkap kakinya dan mendorong maju. Akibatnya, kepalanya tertutup oleh ember kayu yang penuh dengan minyak. Murid-murid yang berlatih bela diri di dekatnya tidak bisa menahan tawa mereka. Tak lama kemudian, seorang biksu senior mendengar suara itu dan datang. Pria itu meminta biksu senior untuk menjadi gurunya. Biksu senior sudah tahu dia adalah penyusup, tetapi tidak mengungkapkannya di tempat itu. Sebaliknya, dia menyuruhnya untuk mencuci rambutnya yang kotor dan berantakan. Namun, biksu itu tidak mengizinkannya mencuci rambut di kolam atau mengambil air dari sumur. Tetapi dia bisa melemparkan batu ke dalam sumur dan menggunakan air yang memercik untuk mencuci rambutnya. Dia hanya bisa menjadi murid setelah rambutnya bersih. Tapi pria itu hanya melihat dua batu di samping sumur. Jadi, dia mendapatkan ide. Dia mengikat batu-batu itu ke tubuhnya dengan sebuah tali dan melemparkannya ke dalam sumur. Tapi air yang memercik jatuh keluar. Jadi dia berdiri di atas sumur dan melemparkan batu-batu itu lagi. Tetapi tetap tidak bisa mencuci rambutnya. Sebaliknya, wajahnya jadi kotor. Jadi dia harus menarik batu-batu itu dan menghantamkan batu itu ke dalam sumur dengan kuat sampai percikan air itu cukup membersihkan rambutnya. Setelah beberapa hari berlatih, pria itu menguasai irama percikan air. Namun, dia sedang memakai wig. Jadi, dia menggunakan debu dinding untuk mewarnai rambutnya menjadi putih. Kemudian, dia dengan antusias menemui biksu senior, memberitahunya bahwa dia telah membersihkan rambutnya dan memintanya untuk mengajarkan kungfu. Tetapi, biksu itu tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menangkap rambutnya yang dihindari oleh pria itu. Ternyata, biksu itu mengujinya karena setelah beberapa hari mencuci rambutnya, pria itu telah belajar cara menghindari serangan. Tetapi pria itu tidak menyadari bahwa dia telah memperoleh keterampilan itu dan masih bertanya kepada biksu mengapa dia menangkap rambutnya. Jadi, biksu itu langsung mencabut wig pria itu dan mengungkapkan peniruannya sebagai murid Shaolin. Pria itu merasa bersalah dan ingin pergi. Tapi biksu itu menghentikannya dan setuju untuk membiarkannya tinggal di kuil Shaolin. Bahagia, ye.